Jadi saya mengajar terrecording nggak? Ya. Link nggak? Iya. Belum bisa ada. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Untuk mapel tauhid, mapel akidah, Ustadz yang mengampu mapelnya ya. Jadi Ustadz pengganti Ustadz Yopi Aditya. Ustadz Yopi Aditya udah nggak ngajar mapel tauhid lagi. Ya karena Ustadz Yopi udah jadi Kepsek RA. Ya RA Al-Mukhlisin atau RA Ulunuha. Taib ikhwan, ladaikum jami'an Kitabut Tauhid. Udah dapatkan semua bukunya kan? Belum? Belum dibagi ya? Tapi kemarin semalam sebagian wali siswa udah ada yang dapat buku. Buku apa aja itu? Buku umum udah ada dapat juga? Belum juga? Buku akidah belum dapat ya? Tapi nggak apa-apa, Ustaz aja dulu megang buku. Baik, Kitabut Tauhid. Jadi tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tauhid masa lupa. Tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga adalah tauhid tauhid rububiyah. Apa artinya? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Enggak tahu. Ya. Tauhid ar-rububiyah. Nah, antum yang pojok. Adik yang Ustaz Mujahid kan? Enggak tahu tauhid rububiyah. Masya Allah. Kelas 9. Enggak tahu pula tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ifradullah ta'ala bi rububiyatihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaan ya ikhwan. Aduh, udah lama kali daring, banyak yang lupa ya kan. Antum kenal kan semuanya kawan-kawan antum nih kan? Soalnya Ustaz tadi yang di kelas 8 itu banyak yang gak kenal orang itu, gak pernah tatap muka. Nah, antum pernah kan udah kan tatap muka kan tahun 2019 kan? Kelas 7 udah tatap muka sini kan? Udah kenal kan? 2018 saja yang gak pernah jumpa ya. Begitu jumpa kawan-kawan antum yang masih kecil, yang di pojok itu tuh. Yang lain udah besar semua. Tauhid al-uluhiyah apa artinya? Mengesahkan Allah dengan peribadatan. Jadi ikhwat fillah azallahu wa iyyakum, seseorang kaum muslimin itu nggak boleh hanya mengimani tauhid rububiyah. Kenapa? Karena tauhid rububiyah ini ada setiap pada agama. Selain kaum muslimin pun mereka mengimani tauhid rububiyah. Seperti orang Nasrani, seperti kaum Buddha, Ucu dan lain sebagainya.
Mereka mengakui bahwasanya yang penciptakan itu adalah Allah. Mereka mengakui bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah. Mereka mengakui yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Sebutkan dalilnya apa? Yang ujung. Tadi kayaknya kreak kali Ustaz tengok nih. Coba dalilnya. Ada banyak itu. Satu dalil aja. Lu buka buku lagi. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Ya, apabila mereka ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka menjawab Allah. Wa man yarzuqukum minas sama'. Nah, itu pun juga dalilnya. Wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Kemudian bahwasanya ya seorang kaum muslimin itu nggak boleh hanya mengimani tauhid rububiyah, karena tauhid ini ada pada setiap kalangan agama yang lain. Makanya penyempurna tauhid selain tauhid rububiyah harus dibarengi dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid al-ubudiyah, yaitu tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Nah, inilah yang membedakan antara kaum muslimin yang muwahhid dan kaum muslimin yang masih dicampuri dengan kesyirikan. Ya, dalam artian seorang kaum muslimin itu wajib mengimani tauhid al-uluhiyah. Kalau dia memang percaya bahwasanya ada pencipta, maka buktinya adalah beribadah dengan sang pencipta. Nggak boleh dengan yang lain. Ya, ini adalah tauhid al-kaum muslimin, seorang kaum muslimin. Jadi, ikhwan, kalau antum ini udah kelas 9, berarti antum ini udah mencapai tingkat level udah remaja. Tamat dari sini antum kalau lanjut SMA, setelah SMA antum akan nanti kalau menjadi seorang ustadz, inilah yang antum hadapi yang pertama kali. Dan antum hadapi itu bukannya anak-anak, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mereka itu masih umum masalah akidah mereka, keyakinan mereka. Makanya ikhwan, orang yang nggak paham tentang tauhid, pasti dia itu sedikit demi sedikit terjerumus dalam kesyirikan. Datangi kuburan, bukan nggak boleh, boleh silakan. Ya, untuk takziah ataupun ziarah boleh. Cuman kebanyakan ya kaum muslimin sekarang itu berlebihan, gulu. Ya, mereka ada yang meminta sama kuburan, ada mereka itu langsung menjadikan perantara antara kuburan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan meminta permohonan. Inilah bukti doanya itu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburan itu sebagai perantara. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tauhid al-asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam al-asma, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, wasifat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, al-wujud, ya, al-basir, ar-rahmanur rahim. Itu asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Allah melihat, tapi manusia sekarang ya
berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghulu juga. Orang berkeyakinan ghulu mereka itu, berlebihan mereka itu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala disifati sama seperti makhluknya. Ini nggak boleh. Jadi as-salaf, manhajus salaf, kita yang bermanhaj yang benar mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala dan asma Allah Subhanahu wa taala itu di dalam pertengahan. Dalam artian kita nggak mendiadakan, nggak menafikan, dan juga tidak berlebihan. Kita di tengah. Ya. Sebagian firqah, sebagian orang menafikan, nggak boleh kita mengatakan Allah itu punya mata. Ya terserah Allah, ini nggak boleh juga. Dan nggak boleh juga kita mensifati Allah Subhanahu wa taala mata Allah itu sama seperti makhluknya, nggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa firman-Nya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Jadi penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu enggak seperti manusia penglihatannya. Ya wasama. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu enggak seperti pendengaran makhluknya manusia. Yadullah fawqa aydihim. Ya, tangan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti tangan makhluknya. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani. Jadi kayak mana? Ya, wal kaifiyatu, ya caranya Allah Subhanahu wa taala itu dalam sifatnya itu nggak boleh kita dalami. Harus kita imani, nggak boleh kita dalami. Itu nggak boleh. Oh Allah, tangan Allah seperti ini, nggak boleh. Tapi Allah punya tangan nggak? Punya. Seperti itu. Tangannya kayak mana? Ya Allah alam, kan kita nggak tahu. Nah, seperti itu. Ya, jadi ikhwan, ini antum harus terapkan. Kitab Tauhid, akidah ini bukan hanya mapel ataupun mata pelajaran yang ada di sekolah. Enggak. Ini untuk adalah dakwah. Jadi di antara kaum muslimin, nanti antum setelah tamat kuliah, antum akan hadapi itu orang-orang besar. Dosen UIN, dosen UMSU, banyak yang mereka itu menyimpangkan apa? Tentang tauhid. Yang dipelajari al-wujud, qidam baqam, mukhalafatul lil hawadisi, dan lain-lain sebagainya. Itu yang mereka pelajari, sifat 20, sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya, bahaya. Sangat bahaya. Jadi Ustaz, kalau anak mau kuliah di mana? Cari kuliah yang bagus. Madinah kalau bisa, seperti itu, atau tidak Lipia, atau tidak di Jember. Paling rendah-rendahnya tadi dia sunnah. Kalau antum nanti masuk di UIN, nggak sesuai nanti tauhid antum yang antum pelajari. Ya. Karena kenapa? Ketika antum nanti masuk kuliah, antum disuruh buat skripsi, dan skripsinya itu lain daripada yang lain. Yang namanya skripsi kan kita membuat sesuatu yang belum pernah ada. Apalagi antum kalau mendalami mapel agama, ya jurusan PAI, pendidikan agama Islam misalkan, ataupun jurusan agama yang lain sebagainya. Nah, ketika antum membuat skripsi yang belum pernah ada, itu bisa aja di ACC, lebih gampang di ACC-nya. Ya, contoh misalkan antum buat nyeleweng, zina menjadi halal, bisa jadi langsung di ACC sama mereka. Kenapa? Kalau antum lihat, oh zina, kalau zina kan antara ridho sama nggak ridho itu zina. Kalau ridho sama ridho nggak apa-apa, enak kali seperti itu. Ini nggak boleh. Ada yang di ACC seperti itu. Kan kemarin barusan ada viral, seorang dosen UIN Jakarta, ya profesor pun lagi, meng-ACC seseorang yang membuat tesis mau gelar jadi doktor, ya karena zina itu dibolehkan karena ridho sama ridho. Kalau nggak ridho salah satunya, nah ini nggak boleh. Inilah zina namanya. Kalau ridho sama ridho itu bukan zina katanya. Bahaya ini. Di ACC langsung tanda tangan. Nah, seperti itu. Bahaya. Hukumnya haram.
wa kharijun minal millah. Orang yang menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal itu merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, fa huwa irtadda bihi. Murtad. Tak boleh itu. Melebihi dari kesyirikan. Ya. Jadi ikhwan hati-hati. Baik. Para ikhwah jami'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar muqaddimah yang panjang tadi, mungkin antum udah banyak yang antum pelajari di dalam kitab tauhid. Dan sebenarnya kitab tauhid yang ini, yang sekarang ini, Kitabut Tauhid yang saya pegang ini sebetulnya kalau diterjemahan di dalam kitab Syekh Shalih Al Fauzan ini di jilid 3, yaitu membahas tentang kesyirikan. Yang lalu mungkin antum masalah iman ya, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi, ya, wal yaumil akhir, wa tu'minu bil qadari, dan mengimani takdir baik dan takdir buruk. Tauhid 1, Kitab Tauhid 1 itu antum membahas yang dasar, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, kan seperti itu kan. Udah antum pelajari kan? Di kelas 7. Di kelas 8 antum pelajari tentang al-iman. Nah, jadi ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, antum kelas 9 berarti antum sudah mahir kitab 1, kitab 2. Nah, kitab 3 ini membahas tentang kesyirikan, membahas tentang bid'ah, membahas tentang al-inhiraf fi hayatil basyariyah, kehidupan manusia yang menyeleweng. Ya. Banyak manusia sekarang nggak paham. Di kuburan diazankan. Pernah antum alami nggak? Orang mati di kuburan diazankan. Kalau dari segi akal kita, orang mati bisa sholat lagi nggak? Nggak bisa. Hidupnya pun nggak mau sholat, matinya lagi. Mana coba tuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak peduli dia nggak sholat dia. Mati disolatkan kan enak kali kan gitu. Nggak pernah sholat, matinya disolatkan. Ya, ketahui ya para siswa semuanya, sebagian ulama itu mengkafirkan, kafir bagi orang yang tidak sholat, kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk kemurtadan dia. Karena kenapa? Hidupnya nggak mau sholat, masa matinya disolatkan? Nah, seperti itu. Ya. Karena sholat ini adalah al-farqu bainana wa bainahum as-salah. Ya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membedakan kita sama orang Nasrani itu apa? Salatnya. Orang Nasrani ada puasa enggak? Ada. Puasa orang itu pun berlebihan, 1 hari 1 malam. Luar biasa. Ya, tapi yang membedakan mereka ini dengan kita adalah salat kita. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Baik, para ikhwan, ini sampai jam berapa? Kita mulai jam 8.20. Sampai jam 9.10 ya. Jam 9.10 ya. Ya. Baik. Kita mulai pembahasan kitab kita Al-Inhirafu fi Hayatil Basyariyah, yaitu penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupan manusia. Khalaqallahu al-khalqa li'ibadatihi wa hayya lahum ma yu'ayyinuhum 'alaiha min rizqihi. Faqala ta'ala: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sambungan ayatnya, "Ma uridu minhum min rizqin
Wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya untuk apa? Untuk beribadah. Maksud ibadah di sini apa, ikhwan? Bertauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita. Baik, masalah rizki. Orang berdoa, ya Allah, lancarkanlah rezeki hambamu ya Allah. Tapi dia nggak kerja, bisa dapat nggak itu duit? Kenapa? Nggak mau berusaha. Baik. Orang yang berusaha tapi nggak pernah doa, dapat duit, cocok nggak? Makanya ya kawan, doa dan usaha itu harus digabungkan, nggak boleh dipisah. Orang yang berusaha tanpa doa namanya sombong. Orang yang berdoa tanpa usaha namanya bohong. Mana mungkin orang berdoa terus, berdoa, ya Allah kabulkanlah permintaanmu hambamu ya Allah, berikan rezeki 2 juta aja ya Allah, turunkan sekarang juga. Kapan mau turun? Nggak mungkin. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada manusia itu untuk beribadah. Kata ya ikhwan, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu enggak butuh ibadahnya manusia. Di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawi, siapa yang udah hafal matanya semuanya? Nggak ada? Belum hafal? Belum semuanya? Masya Allah. Ustaz sebutkan hadisnya. Kalau antum tahu hadis urutan keberapa, hebat antum. Ustaz kasih hadiah. Hadiahnya jazakallahu khair. Ya. Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mustalah hadis antum udah pelajari belum? Belum ya? Hadis qudsi itu adalah hadis yang Nabi SAW bersabda, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis qudsi itu bukan ayat Al-Qur'an, tapi dia termasuk hadis. Ya, antum harus bedakan. Nanti di dalam mustalah hadis itu antum akan pelajari namanya hadis qudsi. Ya, Allah berfirman, tapi firman-Nya itu bukan termasuk di dalam Al-Qur'an. Hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan langsung dari wahyunya. Ya. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ibadahnya manusia. Ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lupa pula Ustaz ini hadis arba'innya. Bentar ya. Tadi udah di ujung kepala, sampai sekarang lupa pula.
Ya ibadi. Hadis keberapa itu coba? Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hadis keberapa itu? Nggak tahu juga. Masya Allah udah kelas 9 nggak tahu hadis arba'in, bah. Ya, wahai hambaku, Allah berfirman, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum, andai kata, ya, dari awal penciptaan manusia, siapa itu? Nabi Adam alaihissalam, sampai akhir penciptaan, sampai hari kiamat. Wa insakum wa jinnakum, baik dari kalangan manusia dan kalangan jin, kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin minkum. Ya, kalau mereka semua itu bertakwa, orang penciptaan manusia pertama sampai terakhir, bangsa jin manusia yang pertama sampai yang terakhir, bangsa manusia pertama sampai yang terakhir, mereka semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di level ketingkatan takwa. Seperti Nabi Muhammad SAW, misalkan semuanya manusia bertakwa, ma zada dzalika fi mulki syai'a, Allah katakan tidak akan bertambah apa yang ada di kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan manusia di penduduk bumi ini semua mereka bertakwa, ya, maka apa yang ada di kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bertambah. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu afjari qalbin wahidin rajulin minkum. Andai kata dari awal penciptaan bangsa jin, bangsa manusia sampai akhir penciptaan, mereka berada di level kejahatan orang yang paling jahat di antara kalian. Mana qasadalika fi mulki syai'a, itu tidak akan mengurangi apa yang ada di kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Mau kita bertakwa, mau kita menjadi orang yang jahanam sekalian pun, ikhwan, nggak ada ngaruhnya bagi Allah. Ya, jadi dalam artian Allah itu nggak butuh ibadah kita. Karena ini sebuah perintah, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya, ikhwan, ada orang yang 60 tahun sholatnya rukuk dan sujud, capek dia sholat, nungging sampai nungging banyak-banyak, nggak diterima sholatnya. Siapa yang hafal hadisnya? Inna rajula la yusalli salata sittina sanah. Ada orang yang 60 tahun dia sholat nggak diterima sholatnya. Nah, antum akan pelajari juga. Udah mungkin antum udah pelajari. Syarat diterimanya ibadah ada berapa? Nggak tahu juga. Waduh, udah kebanyakan main Mobile Legends ini antum nih. Udah kebanyakan main game burik, jadi burik lah nih. Tahu game burik kan? Free Fire. Setiap yang dibuka, welcome to Mobile Legends. Setiap yang dibuka, PUBG. Kalau nggak FF. Kalau nggak Strike apa? Hah? Bukan nggak tahu saat semuanya. Jadi hobi ya kan? Oh, nanti giliran tapis ya namsat. Tapis. Ini video call, ini Al-Qur'annya, Masya Allah. Video call. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi matanya ke bawah nih, nggak mushaf. Oh, kayak mana ini ya kawan? Nggak siap-siap. Anak kelas 8 tadi aja Ustaz tanya masalah daring kemarin itu luar biasa, hafal semua. Begitu Ustaz tanya sekarang tatap muka kok banyak yang nggak hafal, kan lain jadi ceritanya. Ya, syarat diterimanya ibadah ada 2. Yang pertama,
niat. Islam pula lagi. Islam itu akhi, itu rukun Islam. Astagfirullah. Syarat diterima ibadah ada 2. Yang pertama al-ikhlas billah. Ikhlas. Yang kedua adalah al-mutaba'ah, ikuti anjuran Nabi SAW. Orang sholatnya ikhlas tapi nggak ngikuti anjuran Nabi SAW, diterima nggak sholatnya? Nggak diterima. Sah nggak sholatnya? Orang yang ngikuti sholatnya, ngikuti perintah Nabi SAW tapi dia nggak ikhlas, apa hukumnya jadinya? Bisa jatuh ke dalam kesyirikan, riya. Antum sholat Allahu Akbar, di sebelah antum ada calon mertua, antum khusyuk kali sholatnya karena calon mertua di sebelah antum, di sap antum. Nggak boleh. Haram hukumnya, jadi riya. Ya, riya ini adalah salah satu dosa besar. Walaupun kita lihat itu adalah riya, dosanya syirik kecil, tapi dosanya sangat besar. Jadi selain antum ikhlas lillahi ta'ala, salat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya, antum harus barengi dengan al-mutaba'ah, yaitu ikuti perintah Rasulullah SAW. Jangan ikhlas, ya Ustaz, ana ikhlas lillahi ta'ala, tapi salat subuh antum 6 rakaat, boleh enggak? Enggak boleh. Ya. Jadi enggak ada istilahnya walaupun baik enggak apa-apa. Itulah yang dipakai sama orang-orang zaman sekarang. Lah orang baik kok, masa enggak boleh? Doa jamaah setelah sholat kan baik kok. Kita berdoa masa nggak boleh? Ada dalilnya? Nggak ada ya, tapi kan baik. Kan seperti itu kan? Orang yang doa jamaah setelah sholat, wirid, kemudian apalagi kenduri, marhaban dan sebagainya. Orang baik kok, kan kita berdoa untuk orang-orang yang mau kita sugihkan, kan seperti itu. Mau kita rayakan, orang baik kok katanya. Kan kita berdoa silaturahmi. Tapi Pak ini nggak sesuai Pak dengan perintah Nabi SAW. Tapi kan baik, ya walaupun baik ya ikhwan, harus sesuai dengan aturannya. Ya, sebagian ulama mengatakan Islam itu kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum." Semua ayatnya siapa yang hafal? Enggak ada yang hafal juga. Luar biasa antum. "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah." Udah sempurna ini Islam. Ibarat gelas diisi air pas penuh. Nggak boleh antum tambahi. Kalau antum tambahin namanya gulu berlebihan. Itu tadi. Ya. Salat 5 waktu antum buat 10 waktu salat wajib, nggak boleh. Puasa 1 hari aja ini antum tambahi, puasa 1 hari 1 malam 1 jam lewat lebih sedikit entah berapa hari. Nggak ada sahur-sahur, nggak ada buka puasa, nggak boleh. Ya. Nuntut ilmu agama terus, nggak kawin-kawin, nggak nikah-nikah. Ini menyalahi syariat ya kawan. Nikah-nikah terus nggak nuntut ilmu agama, itu pun juga salah. Istri batasi 4, antum istri antum ada 8 orang, nggak boleh. Ya udah dijual di jalur lebih antum. Tapi Ustaz Nabi istrinya 9, Ustaz itu kan zaman Nabi belum ada turun ayat matsna wa tsulatsa merubah, belum ada. Ya ketika zaman sahabat barulah turun ayat itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah menikahi para istrinya, barulah turun ayat itu. Ya. Jadi nggak boleh antum lebih-lebihkan agama. Dan juga nggak antum boleh antum kurangi.
Sholat 2 rakaat subuh antum kurangi jadi 1 rakaat. Yang penting khusyuk Ustaz, 1 rakaat. Lama sholatnya, nggak boleh juga. Ya. Anak surat Al-Baqarah semua Ustaz, dari juz 1 sampai juz 3. 1 rakaat aja Ustaz, insya Allah udah abdol itu Ustaz. Siapa bilang nggak boleh? Ya, nggak ada perintahnya seperti itu. Udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mampu sholat berdiri, sholat duduk. Nggak mampu sholat duduk, sholatnya berbaring. Ya nggak mampu berwudu, tayamum. Nggak mampu juga bertayamum, ditayamumkan. Nggak ada kewajiban itu selesai. Kewajiban itu tetap ada walaupun kita itu dalam keadaan sakit. Ya nantilah Ustaz, tunggu saya sembuh sholatnya. Tunggu sembuh baru saya sholat. Nah kalau sembuh, kalau mati malah disolatkan kan seperti itu. Udah lewat belum? Udah lewat ya? Kebanyakan cerita saja Dina. Oke. Ini ada kabar buku ini dibagi kantung nggak nih? Buku Tauhid yang lama sampai apa? Sampai Al-Iman. Iman apa? Buku Tauhid yang terakhir. Masa nggak tahu sih, Ikhwan? Sampai dampak maksiat terhadap iman. Itu jilid 2 itu. Oke, Taib. Habis ini pelajaran antum apa nih? Oke.